Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi sejarah perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Materi ini akan melengkapi materi di pertemuan sebelumnya, yakni perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimulai dengan pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI pada 29 April 1945. Pada saat sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Saat itu, Insinyur Soekarno telah menyampaikan gagasan dasar dalam pembentukan negara yang ia sebut Pancasila. Gagasan ini telah disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama yang berlangsung mulai tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni tahun 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, terbentuklah Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal Setelah sidang pertama BPUPKI, terbentuklah Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Pembentukan Panitia 9 guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI. Anggota Panitia 9 terdiri dari 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Abi Kusno Cokrosuyoso sebagai anggota, dan Mr. Alexander Andris Maramis sebagai anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Berikut ini merupakan naskah dari Piagam Jakarta. Jika dilihat lebih detail lagi, memang mirip dengan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sini yang membedakan adalah pada alinea keempat, lebih tepatnya pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bersidang sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alasannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam. Pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke, itu juga yang menyebabkan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Menurut Muhammad Hatta, sebenarnya 7 kata itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur keberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja, sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Atas dasar itulah pada akhirnya kalimat sebelumnya yang memuat
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar konstitusi tertulis negara RI yang berisi ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari hukum tertulis yang berisi kaidah, filsafat pokok atau fundamental bernegara. Pembukaan memuat asas kerohanian atau spiritual negara, asas politik dan tujuan negara, serta sumber hukum tertinggi perundang-undangan negara. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penyertaan kemerdekaan yang terperinci, merupakan bagian Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai sumber hukum tertinggi. Pembukaan tidak dapat diubah selamanya. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terbagi menjadi 4 sesuai dengan alinianya. Alinea 1. Dalil objektif bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Semangat perjuangan kemerdekaan. Berikutnya alinea 2. Perjuangan telah mencapai puncak. Momentum puncak ini dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Alinea ketiga memuat 2 poin, yaitu motivasi ketuhanan dan pengukuhan kemerdekaan, pengakuan keimanan dan peran serta Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memuat 4 poin, merumuskan tujuan bangsa, Indonesia adalah negara hukum, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, dan memuat norma dasar atau ideologi Pancasila. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Tolong dibaca dan dipahami lebih dalam lagi. Setelah itu, silakan kerjakan tugas kuis yang telah dikirim di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.